Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Reski semuanya. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Inggris. Jadi, hari ini bersama Kak Imam, kita akan melanjutkan pembahasan materi kelas 11. Ya. Sebelumnya di pertemuan yang lalu Kakak sudah membahas narrative text. Nah, agendanya untuk hari ini kita akan membahas genre yang berbeda, jenis teks yang berbeda, di mana teks ini juga dibahas di menjadi materi salah satu materi di kelas 11 di semester ini. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materinya, mari kita awali sesi kali ini dengan berdoa. Semoga tidak ada kendala, tidak ada permasalahan teknis di pelajaran kita hari ini, dan semoga juga pelajaran yang kita bahas, yang kita pelajari hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, kita langsung saja ya. Nah, adik-adik, ini yang kita bahas hari ini yang merupakan bagian dari genre, ya, a category of artistic, musical, or literary composition characterized by particular style, form, or content. Ini definisi umum ya, definisi umum dari genre. Ya, ini genre itu apa? Ya, ini definisinya ini. Jadi satu kategori, satu jenis yang berkaitan dengan seni, musik, literatur, ya, sastra maksudnya, yang memiliki ciri dan gaya tertentu, memiliki ciri, gaya dan bentuk tertentu, begitu ya. Oke. Nah, tentu ini beberapa teks diantaranya sudah pernah dipelajari. Ya, naratif, kalau pertemuan kemarin kita sudah bahas recount. Sebetulnya recount ini kalau masih ingat di kelas 9, ya masih dibahas, sempat dibahas. Kemudian spoof ya menjadi bagian materi di kelas 12 nanti, ya. Procedure juga pernah dibahas di kelas 9. Kemudian news item nanti di kelas 12. Analytical exposition sebetulnya sudah dibahas di kelas 11 semester kemarin, ya. Report, artillery exposition, descriptive, review text, dan lain-lain. Nah, ini text types atau genre. Jadi genre itu secara sederhana diterjemahkan atau diistilahkan dengan jenis-jenis teks, ya, atau text types. Nah, kemudian masih banyak lah ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah explanation text, gitu ya, explanation. Salah satu di antara banyak jenis teks tadi. Explanation text. Kalau dari namanya, tentu ini asal kata dari explain ya. Pasti adik-adik juga sudah bisa menebak arti dasar dari explain adalah menjelaskan. Nah, terus kalau begitu explanation text bisa didefinisikan teks yang menjelaskan. Betul, ya. Dilihat dari arti kata dasar dari kata explanation itu sendiri. Nah, cuma apa yang membedakan? Bukannya secara umum tujuan teks itu adalah untuk menjelaskan. Nah, terus
Apakah khusus untuk teks ini aja yang fungsinya untuk menjelaskan, teks lain nggak memiliki fungsi untuk menjelaskan. Nah, coba kita lihat ini definisi secara definisi panjangnya. Explanation text is a kind of text which is more complex than instructions. Ya, jenis teks yang lebih kompleks, yang lebih rumit, ya, dibanding teks instruksi. Ya. It is usually used to explain process or sequences of activity. Explanation text biasanya digunakan untuk menjelaskan proses or sequence of activity. Jadi kuncinya sebetulnya ada di sini, ya, dari kata process or sequence of activity, menjelaskan proses atau rangkaian suatu peristiwa, kejadian suatu peristiwa. One of the main things that makes it different from instruction, salah satu hal pokok yang membuat teks eksplanasi ini berbeda dari teks instruksi is the focus on cause and effect, adalah fokus terhadap sebab akibat. Ya. Jadi lebih detail lagi, explanation text menjelaskan sebab akibat. Kenapa bisa ada siang dan malam? Kenapa kenapa bisa ada pelangi begitu ya? Kenapa air laut terlihat berwarna biru dan lain-lain dan lain-lain. Nah, teks-teks atau penjelasan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dikategorikan atau memiliki ciri-ciri explanation, gitu ya, menjelaskan proses atau sebab akibat. Coba kita lanjutkan dulu. It is one thing to describe what you see. Explanation text adalah satu hal untuk menjelaskan, untuk mendeskripsikan what you see, apa yang Anda lihat when you watch a scientific process, ketika Anda melihat suatu proses ilmiah atau eksperimen. But another thing, tapi hal lainnya, to make and to speculate, ya, untuk membuat atau memperkirakan, speculate, about how one thing has led to another, mengenai satu hal atau satu kejadian, satu peristiwa yang menyebabkan kejadian lain atau peristiwa lain terjadi. Ya, jadi tetap kata kuncinya ada di proses and cause effect, gitu ya. Process or sequence of activity, kemudian cause effect. Kalau dikerucutkan sebetulnya explanation text itu menjawab pertanyaan why and how. Jadi why and how something happens. Kenapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Gitu kurang lebih ya. Oke, sekarang kita masuk lebih detail lagi. There are two types of explanation. Dilihat dari definisi tadi ya, yang kakak garis bawahi dengan kata process and cause effect, ya. Maka muncul kata tanya, bukan muncul kata tanya. Lebih jelasnya, text explanation itu menjawab dua pertanyaan, ya. Yang pertama menggunakan kata tanya why, yang kedua menggunakan kata tanya how. Ya, jawaban yang kalimat atau penjelasan yang menjawab pertanyaan why berarti menunjukkan cause effect relationship, hubungan sebab akibat.
Kemudian kalau yang how menunjukkan proses. Lebih gitu ya. Why do things happens? Kenapa sesuatu bisa terjadi? Nah, tentu ini menunjukkan atau menanyakan sebab akibat. Okay, why do things happen? How do things work? Ini dua pertanyaan dasar yang apa menjelaskan tujuan dari text explanation itu sendiri. Ya. Nah, why do things happen? Misalnya pertanyaan lebih spesifik lagi. Why did we go to war in 1939? Kenapa bisa terjadi peperangan pada tahun 1939? Kan ini nanti jawabannya tentu menyatakan sebab dari kejadian perang tersebut. Nah ini yang menjelaskan atau yang menjawab pertanyaan ini nanti akan termasuk kategori explanation text. Yang pertanyaan kedua, why does the moon seem to change shape? Kenapa bulan terlihat atau nampak berubah bentuk? Kadang sempurna, kadang sabit, kadang separuh, setengahnya. Kok bisa? Nah, gitu. Nah itu salah satu fenomena alam. Why do we pay tax? Ya, nggak harus selalu berhubungan dengan kejadian alam, ya peristiwa alamnya. Why do we pay tax? Kenapa kita membayar pajak, gitu ya? Nah, tentu ada alasan-alasan dan lain-lain. Why was there an earthquake in Haiti? Kenapa waktu itu terjadi gempa di Haiti? Ya, ini kejadiannya cukup lumayan lama. Why do we count in the way we do? Kenapa kita menghitung seperti yang kita lakukan sekarang cara itu? Why are there 60 seconds in 1 minute? Kenapa ada 60 menit? Sorry. Kenapa dalam 1 menit ada 60 detik? Nah, dulu itu perhitungannya seperti apa? Kok bisa menentukan 1 menitnya itu harus 60 detik? Kenapa enggak 70? Kenapa enggak 80, 90 dan lain sebagainya? Atau kenapa enggak dibikin lebih pendek aja? Nah, itu nanti ya, apapun jawabannya pasti menunjukkan sebab dari ditentukannya 60 detik dalam 1 menit. Nah, tapi tentu ini sekali lagi yang berhubungan dengan sebab akibat, ya, cause effect. Dan kakak tekankan sekali lagi, tidak harus selalu berhubungan dengan fenomena atau peristiwa. Tuh, ya. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada penjelasan proses, ya, berupa rangkaian proses peristiwa dan lain-lain. How do things work? Contoh yang pertama, how does a plane fly? Bagaimana pesawat bisa terbang? Ya, kemudian dijelaskan dari awal, mulai dari pembuatan aerodinamika pesawat, sayap, mesin, dan lain-lain. How does the car engine work? Bagaimana mesin mobil bisa bekerja? Kok bisa mundur? Kok bisa maju? Kok bisa pelan? Kok bisa cepat? Ya, itu
bisa dijelaskan dalam bentuk proses. How does the pigeon find its way home? Bagaimana seekor burung merpati bisa tahu jalan pulang ke rumah? Ya, diterbangkan dimanapun misalnya, dia selalu bisa balik lagi ke rumah tempat asal. Nah, bagaimana? How do you fly a hot air balloon? Bagaimana Anda bisa menerbangkan hot air balloon, ya, balon udara yang besar itu? Bagaimana bisa terbang dan bisa mengangkat beberapa orang, begitu ya. Nah, kemudian how is honey made? Bagaimana madu itu bisa dihasilkan? Kok bisa rasanya manis? Gitu ya. How do how do they print banknotes? Bagaimana mereka mencetak uang, ya, banknotes? Apakah sama seperti ngeprint kertas biasa? Nah, tentu ini perlu penjelasan-penjelasan lebih yang berhubungan dengan proses. Jadi sekali lagi, explanation text berhubungan dengan berkaitan dengan dua hal pokok, yaitu menjelaskan peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Kemudian yang kedua, menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Kak, mungkin nggak dalam teksnya itu ada dua-duanya? Menjelaskan sebab akibatnya ada, kemudian menjelaskan prosesnya juga bisa. Tapi mungkin nggak di text explanation itu hanya sebab akibat saja atau hanya proses saja, bisa juga. Begitu ya. Jadi bisa lengkap sebab akibat dengan prosesnya atau bisa salah satu dari keduanya. Itu. Kemudian social function, tentu kalau definisi social function selalu berurutan ya, relevan. Kalau tadi definisinya dan tujuannya adalah untuk menjelaskan peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat atau menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, maka di sini pun tujuannya atau social functionnya to explain the process involved in the formation and working of natural or socio-cultural phenomena. Fungsinya untuk menjelaskan proses, ya kan, yang terjadi dalam pembentukan atau terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial, gitu ya. Ya, pada intinya adalah menjelaskan proses dan sebab akibat tadi. Gitu ya. Kemudian generic structure. Generic structure artinya susunan teksnya, pola susunan teksnya. Kalau naratif kemarin di pertemuan yang kita bahas sebelumnya, naratif itu di bagian generic structure-nya pertama orientation, kemudian crisis, ya, konflik, kemudian resolution. Nah, sementara di explanation text yang pertama adalah general statement to position the reader. Pernyataan umum untuk memposisikan pembaca. Pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas oleh teksnya. Gitu ya. It describes or identifies the phenomenon. Di bagian ini penulis akan mendeskripsikan atau mengidentifikasi, ya, menyebutkan fenomena atau peristiwa atau kejadian yang akan dibahas. Ya. Kemudian di bagian kedua ada a sequence of explanations of why or how something occurs. Rangkaian penjelasan tentang kenapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Nah, di sini
pakai konjungsi how or ya, maka ini seperti yang kakak bilang tadi, tidak harus selalu dalam satu teks explanation itu ada unsur why, kemudian ada unsur how juga. Bisa juga cuma salah satunya. Hanya unsur sebab akibat atau why saja atau unsur how saja, unsur proses. Nah, they tell di bagian ini, they tell how or why the feature or process changes. Di bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana dan kenapa, ya. Kemudian ciri-ciri atau proses kejadian tersebut, ya. Kemudian di bagian ketiga, tentu ini closing, concluding statement, pernyataan kesimpulan. Cuma di sini ada dalam kurungnya optional, artinya bisa ada, bisa enggak. Jadi yang paling pokok dari explanation text, general statement, kemudian sequence of explanation. Bisa berupa why something occurs atau how something occurs. Gitu ya. Closing statement atau concluding statement sifatnya optional, bisa ada, bisa enggak. Terus dengan generic structures yang terdiri dari 3 bagian ini, di mana salah satunya yang terakhir itu sifatnya optional, bukan berarti explanation text terdiri dari 3 paragraf, gitu ya. Yang biasanya bisa jadi lebih, ya bisa jadi lebih. Tapi ada nggak teks yang terdiri dari teks explanation yang terdiri dari 3 paragraf? Ada, banyak. Tapi generic structures yang 3 bagian ini jangan dijadikan patokan sehingga kita menilai bahwa explanation text yang bagus, yang benar, yang ideal itu terdiri dari 3 paragraf sesuai dengan generic structures-nya. Enggak, bukan begitu ya menyimpulkannya. Jadi generic structures bukan menunjukkan jumlah paragraf, tapi generic structures lebih ke pola penyusunan atau penjelasan yang disampaikan penulis melalui teksnya, begitu ya. Oke, coba kita lihat salah satu contoh ya. Sebetulnya sudah dijelaskan barusan. Language features ya. Oke, kita sebelum ke contoh, kita ke language features dulu. Language features maksudnya ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan explanation text. Sebentar ya. Kemudian yang kedua, use mainly of material and relational process. Ya, lebih kepada menjelaskan proses hubungan material, ya, bukan ke manusianya. Use mainly of temporal and causal circumstances and conjunction. Menggunakan konjungsi
yang berhubungan dengan waktu atau yang menunjukkan causal circumstances, menunjukkan sebab akibat. Some use passive voice to get it right. Beberapa atau sebagian menggunakan kalimat pasif. Ya, tapi kalimat pasif ini nggak bisa disebutkan ciri khusus dari explanation text ya, karena memang kalimat pasif juga dipakai di kalimat di jenis-jenis teks yang lain juga. Use technical words and noun phrases. Menggunakan kata-kata atau frasa-frasa yang berhubungan langsung dengan bidang atau ilmu yang dibahasnya. Jadi nggak menggunakan kata-kata umum. Biasanya kalau ada kata-kata istilah khusus ya yang hanya dipahami atau yang hanya dipakai di bidang tertentu saja, maka di explanation text ini juga dibahas seperti itu. Use action verbs and impersonal style. Menggunakan kata kerja aksi dan gaya impersonal, ya, tidak pribadi. Use the present tense except for events and history. Menggunakan pola kalimat present tense, ya, kecuali kalau menjelaskan peristiwa sejarah. Ya, kalau peristiwa sejarah tentu sudah berlalu, tentu ini nggak akan nggak bisa memakai present tense. Ya. Use paragraph to give different reasons in process. Menggunakan paragraf untuk memberikan alasan-alasan yang berbeda. Coba kita lihat contoh. Nah, di sini sudah kita bedah, ya, sudah kakak bedah. Ini judulnya kurang lebih recycling glass bottles. Ya, mendaur ulang botol kaca. Introduction bagian awal atau ini tadi general statement ya. Kalau di bahasa generic structure tadi general statement. Yang pertama introduction, pendahuluan glass bottles. Kemudian akan dijelaskan di bagian ini what are they made from. Botol kaca atau botol gelas ini terbuat dari apa? How do we get the materials? Bagaimana kita mendapatkan gelas botolnya? What happens to the old glass bottles? Apa yang terjadi terhadap botol gelas? Kasaban? Setengah 12. Sudah sekerjaan awal itu. Apaan kabar mana dengan kosong hunkul? Ini gagal. Kemudian di bagian selanjutnya, what happens to old glass bottles? Apa yang akan dilakukan terhadap gelas botol ini? Gelas botol bekas ya. Old di sini diartikannya bekas. Kemudian recycling old glass, collection and crushing. Proses bagian dari daur ulang gelas bekas, ya, botol gelas bekas adalah pengumpulan dan pemecahan. What happens to the crushed glass? Terus apa yang akan dilakukan ketika botolnya sudah dipecahkan? Bottle factory, ya, dibawa ke tempat pembuatan botol. Kemudian silica sand, ada bahan, salah satunya adalah pasir atau tanah silika, melted, kemudian dicairkan, dilelehkan, lower temperature dengan temperatur yang rendah.
Nah, kemudian how are the bottles made? Bagaimana botol tersebut dibuat? Hot liquid glass, machinery, kemudian bottles. Conclusion, advantage of recycling glass. Why do we do it? Nah, ini kalau dilihat dari bagian-bagiannya, ini belum berbentuk teks ya. Ini baru disusun berdasarkan rangkanya saja. Ya. Mulai dari bagian collection, kemudian sampai manufacture, ya, collection, manufacture, ini menjelaskan prosesnya. Ya, awalnya bisa apa? Daur ulang botol bekas kan begitu judulnya tadi. Terus dapat botol bekasnya dari mana? Tadi collection, kumpulin ya, entah dari teman-teman atau dari siapa itu dikumpulin botol-botol kaca bekas. Kemudian crushing, setelah dikumpulkan sudah kumpul dipecahkan, ya pecahkan semuanya diremukkan. Kemudian setelah remuk, setelah pecah, apa yang dilakukan lagi? Proses selanjutnya dibawa ke tempat pembuatan botol. Kemudian digabungkan dengan silika sand, dilelehkan gitu ya. Kemudian dengan suhu yang diatur. Ya. Kemudian nanti setelah begitu dibuat lagi menjadi botol yang baru, gitu ya. Hot liquid glass, machinery, bottles. Kemudian di bagian konklusinya, bagian kesimpulannya, ini disertakan unsur sebab akibat. Contoh dengan menyertakan pertanyaan why do we do it? Kenapa kita harus mendaur ulang botol bekas? Nah, tentu jadi secara rangka di sini sudah kelihatan terdapat unsur prosesnya yang ya menjawab pertanyaan how tadi, terdapat juga unsur sebab akibatnya, alasan kenapa mendaur ulang. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat dari bentuk paragrafnya. Ini sebagai general statement atau introduction. New glass bottles are made mainly of silica sand. Gelas baru atau botol kaca baru itu terbuat dari tanah silika. The sand is melted. Tanah tersebut dicairkan, dilelehkan in a furnace dalam menggunakan alat pembakaran ya furnace at a very high temperature dengan suhu yang sangat tinggi. Recycled glass bottles are made in very similar way. Botol gelas yang didaur ulang itu dibuat dengan cara yang sama, mirip ya, but cost less, tetapi menghabiskan biaya lebih sedikit and use up fewer natural resources dan menghabiskan sumber daya alam lebih sedikit juga. Kalau botol baru tentu bahannya murni dari tanah silika. Ini yang dimaksud dengan natural resources tadi ya. Jadi kalau buat botol baru bahannya murni semuanya berasal dari tanah silika. Nah, ketika membuat botol daur ulang, tentu unsur penggunaan tanah silikanya berkurang. Kenapa? Karena dicampur dengan lelehan atau cairan dari botol bekas tadi. Sehingga bisa membuat botol yang baru, ya jenis botol yang baru, tetapi tanah silika yang digunakannya lebih sedikit. Otomatis biaya yang diperlukan pun lebih sedikit. Gitu ya. Oke, sekarang ini introduction. Kemudian ke bagian bodinya yang sequence of explanations. Ya, yang ini terdiri dari 3 bagian. Ini paragrafnya. The process begins when people take their used bottles and jars to a bottle bank. Prosesnya berawal ketika orang-orang membawa
atau mengantarkan botol-botol bekas mereka, ya, atau toples bekas mereka ke tempat pengumpulan botol. Next, the bottle and jars are taken by lorry. Botol dan toples tadi dibawa dengan mobil, ya mobil semacam mobil truk lah, ya, to the recycling plant, terhadap ke tempat daur ulang. At the plant, di tempat tersebut, bottle tops and lids are removed. Tutup botol dan segelnya, ya, biasanya suka ada kertas-kertas label gitu, ya, dihilangkan, artinya dilepaskan. Tutup sama labelnya dilepaskan, dibuang. After that, the glass is crushed into small pieces. Setelah itu, botol tadi crushed, dipecahkan menjadi potongan-potongan kecil, ya, intinya dipecahkan, diremukkan, gitu ya. Nah, ini menunjukkan proses yang pertama, menunjukkan proses bagaimana. Oke. Terus bagian yang kedua, where does the crushed glass go? Bagaimana kaca yang sudah dipecahkan tadi, proses selanjutnya apa? Begitu, ya. Ketika botol tadi sudah diremukkan, sudah dipecah-pecahkan, kemudian proses selanjutnya apa? The crushed glass is then sent by lorry to a bottle factory. Kaca yang sudah dipecahkan tadi kemudian dikirimkan lagi ke tempat pembuatan botol. Here it is mixed with a small amount of silica sand. Nah, di sini mereka akan dicampur dengan silica sand, tanah silika, tapi jumlahnya sedikit. It is then melted in furnace, kemudian dicairkan melalui alat pembakaran at a lower temperature, dengan temperatur yang lebih rendah, ya, suhu yang lebih rendah, than new glass, ya, dibanding suhu yang biasa dipakai untuk pembuatan botol baru. Kemudian setelah dicairkan, ya, gelas-gelas tadi sudah dicairkan, kemudian sudah dicampur dengan tanah silika juga. Nah, kemudian apa ya proses selanjutnya? Finally, the hot liquid glass is drawn out. Cairan kaca tadi, cairan botol kaca tadi, drawn out of the furnace, dikeluarkan dari alat pembakaran tadi, and fed into machinery, dimasukkan ke dalam mesin, that makes it into bottles, yang akan membuatnya menjadi botol baru. Ini sudah 3 paragraf. Nah, seperti yang kakak tadi bilang, meskipun generic structure-nya terdiri dari 3 bagian, berarti bukan berarti membatasi jumlah paragraf teks tersebut, gitu, ya. Nah, ini untuk menjelaskan prosesnya saja, proses daur ulang botol bekasnya saja sudah 3 paragraf. Ya, ditambah tadi introduction 1 paragraf, sudah 4 paragraf. Nah, belum kita ke conclusion, ya. Yang meskipun conclusion bagian dari optional, ya, kalau kita selesai sampai di sini pun sebetulnya nggak masalah, ya, karena ini sudah menjelaskan unsur prosesnya, ya. Jadi unsur penjelasan how something happens itu sudah dijelaskan di sini. Nah, kemudian kalau ditambahkan biar lebih lengkap concluded statementnya atau conclusionnya, recycled glass is pure and as strong as new glass. Gelas hasil daur ulang ini sama murninya dan sama kuatnya dengan gelas baru. Glass can be recycled. Gelasnya bisa di recycle, kaca itu bisa didaur ulang many times,
berkali-kali without losing its quality, tanpa kehilangan kualitasnya. Begitu. Nah, ini kalimat kesimpulannya. Gitu ya. Kalau mau ditambahkan seperti tadi, kenapa kita harus mendaur ulang? Nah, tentu pembahasannya akan lebih panjang lagi. Mau ditambahkan unsur sebab akibatnya gitu ya. Kenapa kita melakukan daur ulang? Nah, tentu ini bisa saja ditambahkan. Tapi kalau toh sampai sini pun ini sudah sudah memenuhi syarat atau fungsi dari teks eksplanasi itu sendiri. Ya. Nah, another sample, misalnya yang lebih sederhana pembahasannya. Another sample. Introduction. How kites fly. Bagaimana layang-layang bisa terbang? Ya. Pertanyaannya, judulnya? A kite is an object made from a light material. Layang-layang adalah sebuah objek atau benda yang terbuat dari material ringan, ya, kertas sama rangka bambu yang kecil gitu. Stretch over a frame, ya, yang dibentangkan pada sebuah rangka. Rangkanya terbuat dari bambu tadi. Light material dari kertas, ya. When a kite is tilted into the wind, ketika layang-layang tersebut terkena, ya, terbawa oleh angin, it will lift off the ground and fly. Maka layang-layang tersebut akan mengangkat, ya, akan naik dan terbang. Ini kita analisa, ya. Ini disebut dengan explanation text, meskipun seperti ini, ya. Paragraf eksplanasi. Pertama, a kite. Ini non-human participant. Bukan, yang dijelaskan adalah bukan orang. Ya, ini benda. Layang-layang. Kemudian, nah yang di kotak merah ini, material process. Menjelaskan proses yang berhubungan dengan bahan-bahan atau material. Kemudian selanjutnya, it, ya, temporal and causal circumstances, menunjukkan kejadian yang berhubungan dengan urutan. Ya, setelah kena angin, kemudian layang-layang tersebut akan, gitu. Ya. Kemudian di bagian keduanya sekarang. Nah, a kite uses wind to make it fly because it's heavier than air. Ini unsur sebab akibatnya. Kalau tadi unsur proses, ya, proses. Ini unsur sebab akibatnya. Layang-layang menggunakan angin supaya bisa terbang karena layang-layang tersebut masanya lebih berat dibanding udara. When traveling over the surface of the kite, angin yang berhembus, ya, pada permukaan layang-layang tersebut is split into two streams of air. Terbagi menjadi dua aliran udara. One stream of air, satu aliran udara, goes over the kite, ya, melalui layang-layang tersebut, while the second stream of air, sementara alur udara yang kedua, ya, goes under the kite, ya, berada atau berhembus di bagian bawah layang-layang tersebut. Jadi ada yang mengenai anginnya itu, hembusan anginnya itu ada yang mengenai bagian atas layang-layangnya, kemudian ada yang mengenai bagian bawahnya. Jadi dibagi dua, bagian atas, bagian bawah. The upper stream creates an area of
low pressure above the kite. Aliran udara bagian atas akan menciptakan area di area tekanan rendah, ya, area tekanan rendah di atas layang-layang tersebut. Kemudian the lower stream hits it at a shallow angle. Kemudian alur atau arus angin, arus udara yang berada di bawah akan mengenai layang-layang at a shallow angle, ya, pada sudut yang paling dangkal, and creates an area of high pressure, sehingga menciptakan area tersebut dengan tekanan yang tinggi, akhirnya mengangkat. The high pressure area, nah area tekanan tinggi has a pushing effect, memiliki efek dorong, while the low pressure, sehingga tekanan rendah, ya, yang bagian atas tadi, has a pulling effect, memiliki daya tarik atau efek menarik. The combination of push and pull, kemudian kombinasi antara daya dorong dan daya tarik, fits enough to force to lift, maka cukup bisa menghasilkan tenaga untuk mengangkat atau naik layang-layang tersebut ke udara. Nah, ini penjelasan gabungan dari proses sama sebab akibatnya, ya. Kita analisa. The kite is split. Ini dari language feature, ya. Ini passive voice. Kemudian streams, technical words. Kemudian ada lagi it. Ini impersonal style. Kemudian which, present tense. The upper stream, noun phrase. Goose, action verb. Different paragraphs using reasons in process. Ini paragraf yang menunjukkan alasan kenapa suatu proses kejadian atau suatu proses peristiwa bisa terjadi, gitu ya. Ini contoh yang gabungan seperti ini. Jadi bukan tidak mungkin dalam satu text explanation ada unsur how-nya, ada unsur why-nya, dua-duanya digabung. Atau tidak salah juga kalau hanya salah satu di antara kedua tersebut, ya, how-nya saja atau why-nya saja. Kites have been around for thousands of years and are used for military or scientific purposes and for leisure. Layang-layang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan digunakan di kemiliteran atau tujuan-tujuan ilmu pengetahuan scientific and for leisure, atau untuk bersenang-senang, maksudnya untuk mengisi waktu luang, main-main gitu ya, hanya sekedar permainan. Ini pasif lagi. Kemudian for ini parallel structure, for conjunction. Kalimat tersebut ini complex sentence. Conclusion to presentation, kesimpulan, ya, kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Kesimpulan teorinya dulu, ya. Explanation text is usually used to explain process or sequences of activity. Text explanation biasanya digunakan untuk menjelaskan proses atau rangkaian suatu peristiwa, suatu kegiatan atau aktivitas. One of the main things that make it different from instruction is the focus on cause and effect. Salah satu bagian utama
ya, hal utama yang membuatnya berbeda dengan teks lainnya adalah fokus terhadap cause effect-nya. Kemudian yang kedua, it is part of descriptive text. Ini adalah bagian dari teks deskriptif with generic structures, dengan struktur umum teksnya adalah pertama general statement, sequence of explanation and conclusion. Ya, kenapa dikatakan it is part of descriptive text, ya? Karena dari segi generic structure-nya, descriptive text juga sama. Yang bagian awalnya general statement, kemudian bagian keduanya sequence of explanation. Ya, cuma kalau deskriptif lebih ke menggambarkan sesuatu, ya, entah itu benda, entah itu orang, entah itu peristiwa, sehingga ketika kita membaca teks tersebut seolah-olah kita melihat benda atau peristiwa yang sedang dijelaskan tadi. Ya. Kemudian bagian ketiga, its function is to explain the process involved in the formation and working of natural or socio-cultural phenomena. Fungsinya adalah untuk menjelaskan proses, ya, yang ada atau ya yang meliputi pembentukan dan terjadinya fenomena sosial atau fenomena alam. Yang keempat, poin yang keempat, this text has several dominant language features. Teks ini memiliki ciri kebahasaan yang dominan seperti simple present, passive voice, cause effect conjunctions, etc. dan lain-lain, as have been revealed previously. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian poin yang kelima, by studying this text, dengan mempelajari teks ini, hopefully understand various kinds of text presented and written in English. Ya, diharapkan bisa memahami jenis-jenis teks, ya, atau beragam teks yang disajikan dan ditulis dalam bahasa Inggris as applicable passage, sebagai teks-teks yang biasa ada, ya, which are found in daily life, sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ya, ini poin-poin kesimpulan teori atau hal-hal yang berkaitan dengan explanation text, gitu ya. Make it interesting, question, complete sentence, make it informative, ya, write about something you know about. Nah, ini sebetulnya bagian dari latihan, ya, tapi untuk latihannya kakak akan coba ke teks-teks yang ada di modul SG, ya. Sebentar. Nah, ini penjelasan yang ada di modul SG, ya, seperti ini, sama saja. Ini rangkumannya, dan yang kakak jelaskan versi PowerPoint tadi menggunakan contoh yang teks yang lain, ya. Intinya ini udah ada di sini semua. Nah, sekarang kita coba lihat contoh teks yang ada di modul. Ini yang pertama, how do seasons happen? Bagaimana musim itu terjadi? Ya, ada musim semi, ada musim gugur, ada musim dingin, ya, ada musim
panas, gitu ya. Nah, kemudian di kita misalnya, kenapa bisa ada 2 musim, sementara di Eropa sana ada 4 musim? Nah, tentu itu jawabannya mengarah pada penjelasan yang sifatnya memiliki sifat yang sama dengan explanation text. Kita baca bagian general statementnya. Seasons come to us regularly. We have probably noticed that it gets warmer in the summer or dry season. While it gets colder in winter or wet season. Musim menghampiri atau datang kepada kita secara teratur, secara rutin. Kita mungkin mengetahui bahwa cuacanya menjadi lebih panas ketika di musim panas atau musim kemarau, sementara cuacanya berubah menjadi dingin ketika masuk musim salju, musim dingin atau musim hujan. However, do we know how this season change? Tapi apakah kita tahu bagaimana musim ini bisa berubah? Seasons happen and change every year. Musim itu terjadi dan berubah setiap tahun. This happens because the earth tilts back and forth as it goes around the sun. Hal ini terjadi karena bumi tilts back and forth. Ya, kadang dekat dengan matahari atau menjauh dari matahari. Ketika dia mengelilingi, ya, goes around the sun. During the summer, the earth tilts toward the sun. Ketika musim panas, bumi ya mengarah ke matahari, ya, menghadap ke matahari. It makes half of the earth hotter, sehingga menyebabkan sebagian atau setengah dari bumi tersebut lebih panas. This condition is what we call summer, dan ini disebut dengan musim panas. During the other half of the year, kemudian setengah tahun berikutnya, the earth tilts away from the sun. Buminya menjauh dari matahari. As a result, hasilnya, akibatnya, it makes that half of the earth colder. Maka akan membuat setengah dari bumi tersebut cuacanya lebih dingin. This cool condition, dan kondisi dingin seperti ini, is then what we call winter. Itulah yang disebut dengan musim dingin. Nah, meskipun ini hanya terdiri dari 2 paragraf, tetapi teks ini setelah kita baca, dia menjelaskan bagaimana atau proses perubahan musim. Nah, maka ini menunjukkan penjelasan yang berupa proses, maka bisa disebut dengan explanation text. Bukan hanya proses ya, di sini sebetulnya mengandung sebab akibat juga. Tilt back and forth itu yang menyebabkan bumi bisa berubah musim, begitu ya. Kemudian cuacanya juga berubah. Jadi di sini ada unsur prosesnya, ada unsur sebab akibatnya juga. Cuma di sini konjungsi atau kata penghubung yang menunjukkan sebab akibatnya memang enggak terlalu kelihatan di sini ya. Lebih ke konjungsi proses di sini. Nah, kemudian coba kita lihat salah satu contoh lagi. Nah, ini lebih pendek malah contohnya. Cuma ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, ada 4 baris. Nah, ini proses ya, murni proses. How spider's web forms, bagaimana jaring laba-laba itu terbentuk. A spider web looks delicate. Jaring laba-laba nampak rapuh, nampak gampang rusak ya. But it's very strong, tetapi
Jaring ini sangat kuat. Kenapa sangat kuat? It can hold 4,000 times a spider's weight. Karena bisa menahan 4.000 kali berat si laba-laba itu sendiri. But how does it happen? Di sini bukan masalah ya akan dibahas, bukan masalah kuat atau gak kuatnya ya. But how does it form? Bagaimana jaring tersebut bisa terbentuk gitu ya. First, the spider spins a thread of silk. Pertama, awalnya si laba-laba akan memintal benang sutra ya. Kalau diartikan silk itu sebetulnya sutra. Tapi kalau di sutra secara umum lebih identik dengan binatang ulat ya. Nah, intinya benang lah ya, benang. Kita artikan benang di sini. The thread gets blown over to a branch by the wind. Kemudian benang tadi atau jaring yang sudah dipintal tadi tertiup angin, ya. Kemudian menuju dahan pohon atau cabang pepohonan. Dan she makes another two threads. Kemudian setelah itu laba-laba akan membuat dua bentangan lain sehingga makes a Y shape, membentuk seperti huruf Y. Next, she makes more threads. Kemudian dia akan membuat bentangan-bentangan benang lain, ya. And they look like spokes of a wheel, sehingga terlihat seperti jari-jari roda. Dan the spider goes in a spiral, sehingga bukan sehingga, kemudian laba-labanya dia akan berputar, ya, out and back in, ya, keluar dan ke dalam, sit in the middle, kemudian akhirnya akan sampai atau berhenti di tengah-tengah. Jadi kalau digambarkan mungkin prosesnya seperti ini. Pertama, katakan ini dahan pohon misalnya, ini cabang pohon, ya, cabang pohon lah. Kemudian ini cabang pohon lain, dahan pohon lain, ya. Pertama dia akan membentangkan satu bentangan. Sini, kemudian tertiup angin, kemudian sampai di cabang pohon lain. Kemudian setelah itu dia akan membuat bentangan yang lainnya. Nah, sehingga membentuk seperti huruf Y. Nah, kurang lebih begitu ya. Huruf Y. Kemudian terus dia akan membuat bentangan-bentangan lain, kemudian bentangan-bentangan lain. Ya. Terus nah, sehingga kalau dilihat ini membentuk seperti spokes of a wheel. Nah, kurang bulat, kurang melingkar, seperti roda, jari-jari roda, begitu ya. Sepeda motor begini gitu ya, sepeda. Kemudian setelah seperti ini, dia akan berputar, terus berputar naik turun, kemudian lama-lama dia akan sampai di tengah-tengah. Gitu. Tinggal nunggu bangsa yang terjerat, begitu kurang lebih. Nah di sini ini murni menjelaskan proses pembentukan atau terbuatnya spider web. Nah, coba kita lihat di sini ada pertanyaannya sebetulnya. Nah, oh ya, sebentar. Ini kalau misalnya ada yang penasaran, mungkin terbersit di benaknya pertanyaan, apa bedanya dengan prosedur text?
Kan prosedur teks juga ada langkah-langkah, proses juga dari awal sampai akhir. Nah, kata kunci di prosedur juga sama, how juga. How to make, how to use something, how to do something. Kalau dilihat dari how-nya saja, betul. Kata kuncinya menggunakan how, kemudian penjelasannya pun berupa rangkaian atau proses. Nah, tetapi bedanya kalau explanation text itu how something happens, ya. How something happens. Sementara kalau prosedur how to make something happens, begitu ya. How to make something happen. Jadi kalau prosedur itu something-nya belum terjadi, peristiwanya belum terjadi, terus bagaimana caranya supaya peristiwa tersebut terjadi. Misalnya masak atau bikin telur dadar, bikin telur dadarnya peristiwanya belum. Terus bagaimana supaya proses atau kegiatan bikin telur dadar tersebut terjadi? Oh, langkah-langkahnya pertama siapkan ini, bahan-bahannya yang disiapkan ini, peralatan yang disiapkan. Kemudian kalau sudah bahan-bahan sama peralatan yang lengkap, langkah-langkah untuk melakukannya adalah ini. Jadi ketika sudah selesai, mulai dari bahannya sudah disiapkan, perlengkapan sudah lengkap, kemudian maksudnya alat-alatnya gitu ya. Kemudian tahapan dari awal penggorengan sampai disajikannya sudah selesai, maka something-nya sudah terjadi. Artinya, pursuit text adalah langkah-langkah bagaimana membuat suatu peristiwa bisa terjadi. Sementara explanation text, peristiwanya sudah terjadi. Kemudian kita mempertanyakan, kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Itu yang berkaitan dengan sebab akibat. Atau pertanyaannya, bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Nah, bukan berarti peristiwa tersebut belum terjadi, tapi sudah terjadi, kemudian kita penasaran. Ya, bagaimana terjadinya? Bagaimana runtutan atau rangkaian terjadinya? Ya. Jadi memang ada sedikit persamaan, tapi sebetulnya berbeda. Oke, kurang lebih kita masih punya waktu 5 menit. Nah, kakak akan coba gunakan untuk menjawab pertanyaan. Kita coba sama-sama jawab pertanyaan latihan ya di sini terkait dengan teks yang membahas spider's web tadi. Pertanyaan pertama, what's the communicative purpose of the text? Tujuannya jelas lah, menjelaskan proses pembentukan jaring laba-laba. Ya, tell the reader the formation of a spider's web, yang A. Ya. Kemudian nomor 2, what make the thread gets blown over to a branch. Ini jelas tadi juga di teksnya, tertiup oleh angin, by the wind. Gets blown over to a branch by the wind. Okay. Kemudian yang ketiga, a spider's web looks delicate but it's very strong. Delicate tadi kakak sudah menerjemahkan rapuh atau gampang rusak. Ya, maka jawabannya adalah B. Fragile. Fragile itu gampang rusak, gampang pecah. Ya, ferocious itu artinya galak atau ganas. Big, besar, thin, tipis, kemudian complicated, rumit. Itu ya. Oke, sepertinya cukup untuk penjelasan mengenai explanation text-nya ya. Kakak tadi sudah buat rangkuman, ini poin-poin rangkumannya ya, mulai dari definisi, kemudian generic structure, language feature, kemudian manfaat dari mempelajari teks ini. Kita nambah lagi pengetahuan tentang
genre-nya lagi, tentang jenis-jenis teksnya lagi, yaitu salah satunya yang dibahas hari ini explanation text, di mana garis besarnya explanation text itu menjelaskan dua hal. Yang pertama, kenapa sesuatu bisa terjadi. Yang kedua, bagaimana sesuatu terjadi. Baik, itu yang bisa kakak sampaikan untuk kesempatan kelas hari ini. Ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti penjelasan yang kakak sampaikan, dan insya Allah kakak akan buatkan versi PDF-nya, ya, yang tadi dibahas, sehingga adik-adik bisa mereview di rumah atau baca-baca lagi di rumah untuk memperkuat, ya, untuk memperkuat atau memastikan materi tadi dipahami secara utuh. Baik, terima kasih kakak ucapkan untuk kelas hari ini, ya. Semoga pelajaran yang kita bahas menjadi tambahan pengetahuan, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, ya. Dan kakak cukupkan sekian untuk kelas hari ini. Sampai jumpa di kelas yang akan datang, tentu dengan materi yang berbeda, ya. Kita melanjutkan sub materi selanjutnya, ya. Terima kasih sekali lagi. Kakak akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.